Bismillahirrahmanirrahim. Nawilah cerita ke-6. Bud. Begitu masuk gang, langsung saja menoleh ke kiri. Ada sebuah rumah kecil. Ada rumah kecil berpintu kecil, berjendela kecil. Di dalamnya tinggal Bud bersama bapak, ibu, dan adiknya yang kecil Murni. Murni alami. Murni kan alami. Siapa ya? Bud badannya paling kecil dari kami semua. Kalau aku, Ida, dan Dul berlari ke ujung gang dan sudah duduk-duduk, Bud baru sampai dengan napas terengah-engah. Keringat di semua bagian muka. Mata terbelalak, meringis. Dul bilang, "Bud, seperti sedang dikejar anjing." Kami selalu tertawa geli setiap kali Dul meniru Bud berlari. Badan tegak lurus, kaki berputar kencang ke kiri dan ke kanan. Tangan mengayun di samping dada. Pantatnya masuk, kepalanya menengadah. Menahan ingus yang mengalir keluar. Kalau diganggu begitu, Bud cuma meringis. Menyedot masuk ingusnya. Sementara tangannya mengusap-usap kepala dan rambutnya yang halus. Bud selalu ingusan. Aku malah tidak ingat kapan hidungnya kering. Ingusnya selalu mengalir. Setiap kali ia melakukan apa saja, kalau dia sedang membidik kelereng, ingusnya mengalir panjang, kadang-kadang sampai kena bibir. Kalau berlari, ia harus mendongakkan kepala supaya tidak ada yang lari keluar dari hidungnya. Kadang-kadang kalau panas-panas main layangan, maksudku kami membantu Dul main layangan, ingusnya bisa kering juga. Tapi lalu muncul garis-garis di bawah hidung yang terus melintang sampai ke pipi. Mak pernah memanggil Bud ke rumah, diberi sapu tangan. Tapi bukannya dipakai sisiku ngeluarno ingus dari hidung loh. Tapi bukannya dipakai sisi, sapu tangan malah jadi tempat kelereng. Semua kelereng ditaruh di tengah sapu tangan. Lalu keempat sisinya diikat jadi satu. Mak mengangkat alis tinggi-tinggi waktu melihat Bud melakukan itu. Ia langsung meminta kembali sapu tangannya. Muka Bud tiba-tiba jadi panjang. Takut lihat mata mak. Aku kan sudah bilang kalau mak marah, mukanya tidak enak dilihat. Matanya jadi besar sekali. Begitu sapu tangan dikembalikan, mak langsung memegang dan menarik pundak Bud, lalu memegang dagu Bud supaya tak bergerak dagu. "Ayo, keluarkan ingusmu," kata mak. Sekarang mata Bud yang membesar. Tetapi ia tidak bisa bergerak. Tangan mak terlalu kuat. Lalu terdengar bunyi srot, srot. "Sekarang sapu tangan itu boleh kau bawa pulang. Buat bungkus kelerengmu juga boleh," kata mak, sambil menyorongkan sapu tangan yang sekarang kelihatan sangat lengket. Iya, ada ingus sih.
Tangan Put tidak bergerak. Dia tidak mau mengambil sapu tangan yang disorongkan Mak. Dan itu membuat mata Mak membesar lagi. Aduh. Cepat-cepat ku angkat tangan Put. Mak meletakkan sapu tangan itu di telapak tangannya dan menyuruhnya pulang. Setelah hari itu, setiap kali diajak main ke rumah, Put selalu bertanya, "Makmu ada?" Kalau ku jawab ada, Put pasti menunggu di luar tidak mau masuk. Dia tak mau Mak membantunya lagi. Sapu tangan yang diberi Mak, aku tak pernah melihatnya lagi. Put ini selalu ingusan. Kayak siapa sih nggak mau ngeluarkan ingus? Bapak Yanto. Mas Yanto ini nggak mau ngeluarkan ingus. Cerita selanjutnya. Ayo, Warna. cerita selanjutnya. Anak bilang. Iya. Warna. Bapak. Cerita selanjutnya Warno. Nah iya kan diulangi. Anak bilang. Ayo. Warna. Ayo cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya. Warna. Sudah. Warno. Minggu lalu Pak Wardiman yang tinggal di rumah nomor 8 Boyongan itu pindah. Mak bilang ia pindah ke Gresik. Bu Wardiman ikut pindah, kata Mak. Marni, Yono, Tri, Warno, semua anak Pak Wardiman yang sudah besar-besar itu, Mak bilang ikut pindah juga. Aku senang sekali. Kenapa? Aku tidak suka main dengan Marni. Kalau kalah adu lari, dia pasti mendorongku sampai jatuh. Dan dia selalu kalah karena badannya yang besar. Yono selalu curang kalau main kelereng. Tri suka memaksa meminjam bonekaku dan dibawa pulang. Kalau aku bilang jangan, dia pasti menantangku berkelahi. Aku pernah menerima tantangannya. Sekali, aku kalah. Badan Tri lebih besar dari Marni. Dan ia suka memitingku. Memiting itu dikunci badannya. Dipiting, gak bisa bergerak. Sakit, Pak. Warno tidak suka main. Dia cuma duduk di depan pintu sepanjang hari karena kakinya yang tidak lurus. Dia suka pipis di celana, jadi baunya pesing. Siapa yang suka ngompol? Anak nggak kayak dia. Tapi kan anak nggak kayak dia, Pak. Ya, ayo lagi. Anak kan nggak sengaja. Anak nggak suka. Kalau mau kemana-mana, dia ngesot saja. Ngesot apa tuh ngesot? Ngesot itu jalan ambek apa? Ambek duduk. Kakinya soalnya lumpuh. Iya. Aku juga tidak suka main dengan Warno karena setiap aku lewat di depan rumahnya tanpa Mak, dia pasti berteriak, "Asu, Cino." Nah, ini ngatai orang gak boleh. Ngatai apa? Dengan kata-kata jorok, kata-kata kasar, ngatai nama temannya ambek binatang gak boleh. Satu hari, waktu dia berteriak begitu, aku dekati dia dan menarik kakinya sampai dia terguling. Kepalanya menabrak tembok, mukanya menempel di tanah. Tangannya mau memukul, tapi kuinjak saja. Dia berteriak memanggil maknya. Aku lari, pulang. Jantungku berdebar-debar. Aku tidak cerita apa-apa pada Mak. Aku tak mau Mak tahu. Tapi percuma. Sore itu waktu aku sedang melihat-lihat buku Mak yang baru, tiba-tiba Bu Wardiman muncul di depan pintu.
Aku cepat lari ke dalam. Bu Wardiman mengejar. Aku berteriak minta tolong pada Mak. Mak, tolong Mak. Mak. Dari dapur Mak muncul, hampir bertabrakan dengan Bu Wardiman. Mak dengan berkacak pinggang menyuruh Bu Wardiman keluar. Mak bilang, ia tidak tahu aturan, masuk tanpa permisi, dan mau memukul anak orang. Bu Wardiman sambil mundur juga berteriak-teriak. Ia menunjuk-nunjuk aku yang sembunyi di balik rok Mak. Dia bilang aku menyiksa Warno, anaknya yang tidak berdaya, yang malang, yang manis dan paling baik hati. Paling baik hati? Manis. Detik itu juga aku melompat ke depan Mak. Sambil menghentak-hentak kaki aku berteriak. Aku bilang, Warno bilang, aku asu Cino. Mak memandangi aku. Bu Wardiman juga. Lalu mereka saling berpandangan. Mak bilang, coba Mbak Yu tanya dulu, apa betul Warno ngomong begitu? Bu Wardiman membuka mulut mau bilang sesuatu, tapi tidak jadi. Dia membanting kaki, balik badan dan pergi. Aku melompat-lompat senang. Aku menang. Tiba-tiba aku terlempar. Mak menampar aku keras. Aku jatuh terduduk di tanah. Kenapa? Mak cepat mengangkat aku dengan menarik bajuku. Mungkin aku akan dilempar ke jalan. Kenapa? Ternyata aku dibawa ke kamar. Mak mengunci pintu, lalu mengambil sapu lidi yang tergeletak di tempat tidur. Aku berteriak-teriak sambil berlari mengelilingi kamar, melompat ke tempat tidur, menghindar dari ayunan sapu Mak. Oh, disambleki pak pak pak. Aku tidak mau dipukul. Aku tidak salah. Warno yang salah. Tapi tangan Mak ternyata bisa menangkap leher bajuku. Aku ditarik ke tempat tidur. Ia duduk di atasku. Wila, Mak tidak tahu dari mana asal adat kamu yang jelek ini. Tapi kamu harus Mak pukul. Aku berteriak lagi. Aku bilang Warno yang salah. Mak menekan bauku. Dia bilang, Wila memukul orang yang cacat itu. Itu perbuatan yang sangat salah. Sampai kapanpun kamu tidak boleh menyakiti orang yang cacat. Cacat itu badannya ada sing gak berfungsi. Nek Warno tadi lumpuh kakinya, gak bisa berjalan. Makanya jalan ini esot, jalan sampai duduk karena gak bisa jalan. Tapi dia bilang aku Cino. Mak berteriak, kamu memang Cino. Bapakmu Cino. Mak melempar sapunya. Ia mencubit pangkal pahaku. Keras. Aduh, sakit. Aku berteriak lagi. Aduh, sakit, sakit. Aku berteriak lagi. Dia bilang aku asu. Mak berteriak lagi. Itu salah. Tapi kamu lebih salah lagi karena memukul anak yang tidak bisa apa-apa. Mak mencubit lagi. Sakit sekali. Perih. Lain kali kalau dia bilang begitu lagi, diam saja. Tidak usah didengar. Tidak usah dibalas. Orang lain tahu kalau yang salah dia. Tapi kalau kamu balas, semua orang setuju kalau kamu yang salah.
Meski dia memang pantas diajar. Kamu mengerti, Nona kecil? Kata Mak. Ia mencubit lagi, lebih keras. Aku tidak mengerti, tapi aku ingat yang ia bilang hari itu. Semuanya. Dan aku tidak menangis. Habis itu apa? Cerita selanjutnya. Ini cerita selanjutnya. Ikan. Sudah, ikan. Mari nu bubuk nggih. Mau. Satu lagi, Pak. Anak mah. Satu lagi. Aku suka ikan bandeng goreng. Dari mulai dimasukkan ke wajan, baunya sudah tercium. Aku jadi lapar. Dimakan dengan nasi panas. Aku bisa makan banyak sekali. Tetapi dari semua bagian bandeng, yang paling terakhir ku makan matanya. Sangat enak. Pernah aku minta Mak membeli ikan bandeng yang matanya lebih banyak. Mak bilang, tidak ada ikan seperti itu. Seperti Mak dan aku, ikan cuma punya 2 mata. Kalau punya banyak mata malah bingung. Mau kemana? Mau ke sini? Wah, repot sekali. Ya. Aku tidak mau punya banyak mata. Tapi aku tetap mau ikan bandeng dengan banyak mata. Enak. Ayo. Cerita selanjutnya. Pak. Waktu aku bangun tadi pagi, Pak sudah tak ada di rumah. Mak bilang Pak sudah berangkat kerja. Kalau begitu, aku akan bertemu dengan Pak 5 hari lagi, 10, atau aku tidak tahu. Mak ya paling tahu kapan Pak pulang. Aku pernah tanya pada Mak, mengapa Pak tidak pernah berangkat pagi dan pulang sore hari seperti Pak Umar, ketua rukun kampung kami yang tinggal di ujung gang, dekat rel. Mak bilang tidak bisa, karena Pak bekerja sebagai pelaut. Pelaut nakoda. Pelaut itu awak kapal, kerja nang kapal. Sekali berangkat, Pak akan berada di lautan berhari-hari. Berhenti di satu pelabuhan, membongkar muatan, menaikkan muatan baru. Setelah semua beres, baru ia bisa pulang. Setiap kali berangkat berlayar, Pak bilang ia selalu bersemangat karena ingin tahu apa yang akan terjadi di perjalanan atau di pelabuhan tujuan nanti. Apalagi kalau itu pelabuhan baru yang belum pernah ia datangi. Tapi kalau sudah lebih dari sehari di tempat baru, ia jadi ingin cepat pulang. Kangen Mak dan aku. Pak pernah pergi lama sekali. Waktu dia pulang, aku yang membuka pintu dan bertanya, "Om, cari siapa?" Pak berdiri di depan pintu, lalu dia menangis. Untung Mak cepat keluar. Kalau tidak, mungkin akan ada hujan air mata. Sejak itu, Pak tidak pernah pergi lama-lama. Seminggu, 2 minggu paling lama. Tidak lebih. Kenapa? Cerita berikutnya. Apa itu? Oleh-oleh. Selesai. Anak baca. Ya, oleh-oleh. Bapaknya Bud yang seperti Pak bekerja di kapal. Kemarin pulang.
Aku tahu karena setiap kali bapaknya pulang, Bud pasti datang ke rumah membawa mainan baru. Karena suatu hari ia datang ke rumah membawa katak hijau dari bahan kaleng. Di bagian samping badan katak ada kunci gepeng yang kalau diputar sampai penuh, katak bisa mengangguk-angguk, melompat-lompat sambil mengeluarkan bunyi reketek-ketek-ketek-ketek-ketek-ketek-ketek. Reketek-ketek-ketek-ketek-ketek-ketek-ketek. Nah, kemarin bapaknya Bud membawakan mainan tentara-tentaraan dari plastik ke rumah. Banyak sekali jumlahnya. Aku hitung sampai 30. Tapi Bud masih mengeluarkan lagi dari tas kain. Ini tentara hijau. Muka, kaki, tangan, baju, topi, semuanya berwarna hijau. Kita buat barisan, kata Bud. Semua tentara yang jumlahnya banyak sekali itu dibariskan di depan pintu masuk. Katanya sedang siap-siap berangkat perang. Perang, ayo perang, lawan aku. Tiba-tiba pintu terbuka. Mbok keluar dan tanpa melihat lagi menginjak tentara Bud. Langsung ada yang gepeng, ada yang bengkok kakinya. Bud menangis. Mbok menyuruh diam. Wes cep, ayo diam, kata. Aku marah pada Mbok. Aku bilang dia harus minta maaf pada Bud karena sudah merusak mainannya. Tapi Mbok bilang itu salah Bud. Siapa suruh main di depan pintu? Kan ada banyak orang lewat di situ. Jadi kapan saja bisa terinjak oleh siapa saja yang lalu di situ. Lalu itu lewat jalan, lewat di situ. Untung Mak segera datang. Dengan sekali putar, semua yang bengkok kembali lurus. Yang kepeng ditekan-tekan sedikit dan bisa gemuk kembali. Waktu Bud punya adik kecil, oleh-oleh bapaknya bertambah. Ada bola warna-warni terbuat dari kain yang lembut. Ada bebek karet yang bisa menguik setiap kali perutnya dipijat. Kuik, kuik. Untukku, Pak bawa buku. Ada yang bergambar gajah bertelinga besar. Ada gambar 3 kucing. Ada buku yang besar sekali. Di dalamnya ada gambar kepiting, jerapah, bunga, ikan. Tulisannya tak aku mengerti. Kata Mak, sekarang aku lihat-lihat saja gambarnya. Nanti kalau sudah agak besar aku pasti bisa membacanya semua. Tapi aku mau Pak bawa pulang mainan. Mainan. Pernah Bapak ya? A I U E O. Cerita selanjutnya. A I U E O. Udah lama Pak. Ayo cepetan. Apa ini? Ayo Pak. Ayo. Cerita selanjutnya. A I U E O. A I U E O. Aduh. Cerita selanjutnya A I U E O. Ayo. Dari kami berempat, cuma aku yang belum sekolah. Ida baru mulai tahun ini. Bud juga. Dul sudah mulai sejak aku diajaknya main gundu. Gundu itu kelereng. Kelereng. Oke.
I U E O U. Oh, Tapi dari kami berempat cuma aku yang bisa baca koran. Koran itu surat kabar. Di sini berita-berita. Mak yang mengajariku membaca. Aku ingat pada suatu hari mak mengambil lembaran kalender yang tak terpakai. Bagian yang bertulisan ditempelkannya ke dinding. Lalu ia membuat garis-garis kotak-kotak. Di atas kertas itu sesudahnya ia menulis sesuatu. Begitu selesai, mak bilang, mulai hari ini kita akan belajar membaca. Kamu, Kalau rajin, kau bisa membaca buku apa saja. Mau? Mau. Aku tidak mungkin menolak. Aku sangat ingin bisa membaca buku-buku cerita yang dibeli mak setiap hari Minggu di toko buku kecil di samping gereja. Kalau mak punya waktu, ia akan langsung membacakannya begitu kami tiba di rumah. Tapi kalau ia sedang sibuk itu banyak pekerjaan, aku harus menunggu. Dan selama menunggu aku cuma bisa membolak-balik halaman buku, melihat gambarnya, menebak seperti apa ceritanya. Dan sekarang mak bilang aku akan diajari membaca. Aku senang, sangat senang. Ibu. Hari itu aku mulai dengan membaca 3 baris pertama. A, I, U, E, O. Babi, bu, be, bo. Dadi, du, de, do. Mak menunjuk tulisan satu-satu, membacanya keras-keras. Aku mengikuti sama kerasnya. A, I, U, E, O. Babi, bu, be, bo. Tak ingat berapa lama aku mengikuti mak sampai akhirnya mak bilang, sudah waktunya berhenti. Seharian itu sampai sore, waktu main bersama Ida, aku terus menyebut A, I, U, E, O. Babi, bu, be, bo. Dadi, du, de, do. Ida berteriak-teriak menyuruhku berhenti. Tidak bisa. Aku suka babi, bu, be, bo. Babi. Malamnya aku mimpi datang ke sebuah pesta. Badut, pemain sirkus, putri, pangeran, semua ada. Semua mengajakku bermain dan bicara. Babi, bu, be, bo. Dadi, du, de, do. A, I, U, E, O. Besoknya, begitu Pak berangkat bekerja, mak menyuruh aku mandi dan siap-siap belajar membaca. Aku langsung melompat ke kamar mandi. Mbok heran, tidak pakai air panas. Setelah menyisir rambut, mak menyuruh aku menunjuk tulisan yang ada di atas kalender itu. Aku mulai lagi. Lalu mak mengambil sebatang lidi dari ikatan sapu. Dipakainya buat menunjuk tulisannya sendiri. Mak menyuruh aku membaca apa yang ditunjuknya. A, ba, I, ba, I, bu, u, bi, e, di, a, da. Lambat-lambat, tapi lama-lama makin cepat. Tiba-tiba mak memelukku. Katanya, kamu sudah bisa membaca. Mak menunjuk sekali lagi, melompat dari satu tulisan ke tulisan lain. Suaraku keras terdengar. I, bu, u, bi, ba, bu, da, du, i, da,
Aku bisa baca. Aku senang. Hari itu Mak mengajari 5 baris fa, fi, fu, fe, fo, ga, gi, gu, ge, go, ha, hi, hu, he, ho, ja, ji, ju, je, jo, ka, gi, gu, ge, go. Kakiku sakit. Pak, kakiku. Ditambah pelajaran menulis Aduh, yang kami pelajari hari sebelumnya. Au. Besoknya 10 baris. Dan besoknya lagi sisanya. Begitu seterusnya sampai selesai. Wah. Sejak itu aku betul-betul bisa membaca. Sejak itu aku betul-betul bisa membaca buku cerita sendiri. Aku juga bisa membaca papan reklame. Papan reklame itu papan iklan. Nama jalan dan koran. Sampai dulu. Apa ini? Tapi tulisan di koran banyak. Aku tidak mengerti. Sombong. Jadi aku pilih membaca koran. Jadi aku pilih membaca komiknya saja. Setiap hari ada. Dul sering minta aku membacakan buku pelajarannya keras-keras. Ia mendengarkan sambil main layangan. Sebetulnya aku tak begitu mengerti apa yang aku baca dari buku Dul. Kalau aku tanyakan pada Dul, dia pasti bilang, itu pelajaran anak kelas 4. Anak yang belum sekolah tidak perlu tahu. Sombong. Sombong, coy. Boleh, Bu? Bentar sedikit lagi. Sedikit lagi itu sudah. Aku kan 2 lagi kan. Pun jam 9. Aku kan 2 lagi. Ya, satu kita loh nggih. 2. Satu lah. 2. Ayo. Cerita selanjutnya. Wong Cino. Wong Cino. Mbok sedang mencuci di belakang. Mak pergi ke pasar. Aku tidak diajak. Jadi aku harus main sendiri di rumah. Tapi main apa? Main pasar-pasaran tidak enak kalau cuma sendiri. Tidak ada buku baru. Mainan ayunan bosan. Tiba-tiba dari luar aku dengar suara Ida. Aku melompat membuka pintu. Libur, katanya waktu aku tanya mengapa ia tidak sekolah. Ia membawa bonekanya yang bisa berkedip. Ayo main ibu-ibuan. Ia berlari masuk ke ruang samping, ruang bermain. Di sini semua mainanku disimpan. Mak bilang bukan disimpan, tapi berserakan. Ini siapa mainan berserakan? Mas Yanto juga itu. Anak enggak. Mak. Ia menggendong Nining, bonekanya. Aku mencari Meli. Aku panggil-panggil namanya. Berharap ia dengar dan memunculkan kepalanya di antara tumpukan boneka. Kereta api, mobil, panci-pancian, sapi, kuda, ayam, jerapah, bebek. Kenapa namanya Meli? Kata Ida tiba-tiba. Kenapa? Kan nama Meli bagus, kataku. Kayak wong Cino, kata Ida sambil menarik ujung matanya ke atas. Lalu dia tertawa. Menarik ke atas gitu untuk matanya kan kelihatan sipit. Jadi Ida ngasih tahu. Nama Meli ku biasanya nama orang Cina yang bermata sipit. Nggih. Nggih. Iya. Maka muka Ida lucu sekali. Jadi seperti Cik Kim yang tinggal di belakang rumahnya. Kamu kan bukan Cino, kata Ida lagi.
sambil membantuku mencari Meli. Bukan Cino. Mak bilang aku Cino kok, kataku. Itu. Hop. Ini kan Iya yo, mata ditarik ya. Cina. Ida berhenti mencari Meli. Dia melihat aku, lalu sambil menunjuk mukaku, dia bilang, "Kamu bukan Cino, kamu ireng." Pak, ini Nabila ini Enggak. Farida. Mukamu, matamu tidak sipit, tidak begini, oh, tidak sipit maksudnya. Lalu dia menarik lagi ujung matanya dan dia tertawa lagi. Aku tertawa juga. Tapi bapakku Cino, kataku lagi. Makmu bukan Cino, kata Ida. Jadi kamu bukan Cino. Maksudnya si Ida, si Farida, biasanya orang Cina itu kan kulitnya putih, kulitnya kuning. Lah Nabila ini matanya bukan sipit, matanya gak sipit seperti orang Cina, kulitnya hitam. Enggak nih ya, tadi loh, kamu ireng, ya kamu kulitmu hitam. Meli kami temukan di pelukan gorila. Kami lalu lari ke halaman, main masak-masakan. Ida bilang mau bikin bubur merah putih, selamatan ganti nama. Hari itu Meli jadi Atik. Ya. Karena aku bukan Cino, jadi anakku juga bukan. Coba ya, jam 9. Ini besok. Lipatan di ujungnya. Aman, ini anak. Belum selesai, ayo. Aku suka Batina, suka